Halo semuanya, Setiohotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jessica Novia. Hari ini saya akan merangkum video yang sudah saya tonton dari video almarhum Bapak Cornelis Wowo dan Biku Utama. Kita bisa terlahir dengan kondisi seperti ini, dengan situasi seperti ini. Sebenarnya ada hubungan dengan karma kehidupan sebelumnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Jess, jadi kita udah pernah lahir kembali dong? Iya, sebenarnya kita itu pernah terlahir kembali di banyak kehidupan sebelumnya. Hanya saja kita tidak pernah mengetahuinya. Namun, ada orang yang bisa mengetahuinya bahwa ia pernah terlahir kembali, seperti anak indigo. Anak indigo itu juga banyak jenisnya. Dia bisa melihat kehidupan yang akan datang, kehidupan sebelumnya, dan juga bisa melalui hipnotis. Namun perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua orang bisa dihipnotis, karena ada beberapa orang ketika dihipnotis pikirannya tersebut terblok. Kemudian bisa juga melalui meditasi yang dalam, sehingga dia bisa melihat kehidupan yang akan datang maupun kehidupan sebelumnya. Seperti ada sebuah kasus yang diceritakan oleh almarhum Bapak Cornelis Wowo, di mana ada seorang anak indigo yang terlahir dengan kekurangan akal, yang ia bisa mengetahui kehidupan sebelumnya. Si anak tersebut, dia mengetahui bahwa dia pernah terlahir sebagai seorang pilot, di mana pilot tersebut itu sangat cerdas dalam mengemudi pesawat terbang ketika ada serangan senjata dari peperangan. Namun pada suatu hari, si pilot tersebut berjalan ke suatu tempat, kemudian tertembak di bagian kepalanya sehingga meninggal dunia. Nah, di sini dari kasus tersebut apakah ada hubungan karma? Nah, tentu ada hubungan karma. Karena karma itu ada banyak kelompok, bisa berdasarkan jenisnya, berdasarkan saluran terjadinya, berdasarkan kualitas akibatnya, bisa berdasarkan jangka waktu timbul akibatnya. Nah, sebelum kita bahas tentang pembagian tersebut, perlu kita ketahui bahwa karma itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat. Nah, karma itu tidak selalu adalah karma buruk, bisa juga karma baik. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan mengenai kelompok karma. Karma berdasarkan jenisnya ada dua, yaitu karma baik dan karma buruk. Karma baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan mengurangi loba, dosa, dan moha. Sedangkan karma buruk adalah perbuatan yang dilakukan dengan menambah loba, dosa, dan moha. Karma berdasarkan saluran terjadinya ada 3, yaitu melalui pikiran, karma melalui ucapan, dan badan jasmani. Perlu kita ingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti melalui pikiran kita. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Dhammapada bahwa pikiran kita itu adalah pelopor dari segala sesuatu. Jadi kalau kita berpikir baik, maka akan menghasilkan karma yang baik. Ketika kita berpikir yang buruk, maka akan menghasilkan karma yang buruk. Selanjutnya yaitu karma berdasarkan kualitas akibatnya. Itu terbagi menjadi 4, yaitu karma berat. Karma berat di sini contohnya yaitu membunuh ayah atau membunuh ibu, terus ada membunuh arahat, terus melukai sang Buddha. Yang kedua yaitu karma sepintas lalu. Yang ketiga yaitu karma kebiasaan. Contohnya kebiasaan marah-marah, kebiasaan maki-maki, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu karma menjelang kematian. Nah, di sini ketika seseorang akan meninggal dunia, itu dapat menentukan di mana dia akan terlahir. Misalnya ketika dia meninggal dunia, dia berpikir buruk, misalnya dia mencuri, maka akan terlahir di alam yang menderita. Sedangkan ketika dia akan meninggal dunia, dia berpikir bahwa dia pernah melakukan kebajikan seperti berdana, maka ia akan terlahir di alam yang bahagia. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa begitu? Nah, itulah namanya hukum karma. Karma berdasarkan jangka waktu timbul akibatnya. Itu ada 4, yaitu
karma yang berakibat pada satu kehidupan. Maksud di sini yaitu karma yang kita lakukan pada kehidupan ini maka akan berbuah pada kehidupan ini juga. Yang kedua yaitu karma yang akan berakibat pada satu kehidupan yang akan datang. Maksudnya itu karma yang kita lakukan pada kehidupan ini maka akan berbuah pada satu kehidupan berikutnya. Yang ketiga yaitu karma yang akan berakibat pada beberapa kehidupan yang akan datang. Yang keempat yaitu karma yang akibatnya tidak efektif. Contohnya itu pada arahat. Kemudian karma berdasarkan sifat bekerjanya ada 4. Yang pertama, karma mengkondisikan kelahiran suatu makhluk hidup di alam tertentu dan dalam kondisi tertentu. Yang kedua, karma yang mendorong karma kelahiran tadi, yaitu baik akan menjadi baik, buruk akan menjadi buruk. Yang ketiga, karma yang menghambat, yaitu perbuatan kita sendiri. Ketika perbuatan kita baik, maka akan mendorong karma kita menjadi lebih baik. Sedangkan ketika perilaku kita buruk, maka akan meluruhkan karma baik kita. Yang keempat, karma yang memotong, yaitu jika dulunya kita bahagia, ketika perilaku kita tidak baik, maka akan mengalami penderitaan. Sedangkan ketika perilaku kita baik, maka yang dulunya bahagia maka akan menjadi lebih bahagia. Itu saja rangkuman yang dapat saya ambil. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman sekalian. Sebelum saya akhiri, perlu diingat bahwa karma itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat. Jadi ketika suatu perbuatan tidak dilandasi dengan niat, itu belum tentu disebut karma. Sekian, Sotihotu, Namo Buddhaya.